Salam sejahtera, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara pada saat ini? Doa saya agar saudara senantiasa hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, pernahkah saudara mungkin mengetahui ada orang yang dianggap sebagai orang pintar, namun dia juga bingung ketika diperhadapkan kepada sesuatu yang sebenarnya dia sendiri merasa itu gak tahu. Padahal dia pintar dia ahli agama, dia ngerti banyak hal, tetapi dia sendiri juga bingung tentang sesuatu. Nah, program Figur pada saat ini menyajikan sebuah pelajaran tentang dilahirkan kembali. Dan ternyata inilah yang tidak dipahami oleh orang yang pintar ini. Nah, bagaimana penjelasan tentang dilahirkan kembali tersebut? Mari saya ajak saudara untuk terus mengikuti pelajaran ini. Dan saya Yohanes menyampaikan selamat menikmati pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak semua orang yang pintar itu tahu semuanya. Bahkan hal-hal yang simpel pun kadang-kadang ada orang yang dianggap pintar sekali gak ngerti juga. Dan ini juga terjadi terhadap seseorang yang dituliskan di dalam kitab suci. Dan siapakah orang ini? Mari saya ajak saudara mendengarkan penjelasan berikut ini yang diambil dari kitab suci. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya, kita dengar tadi apa yang menjadi jawaban dari seorang yang sebenarnya adalah orang yang terkenal. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia berasal dari sekte Farisi, orang yang sungguh-sungguh mumpuni di dalam bidang agama. Tetapi kita dengar tadi, orang yang bernama Nikodemus ini juga ternyata bingung ketika dia diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dilahirkan kembali. Dia menjadi bingung. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa yang Nikodemus pikirkan? Perhatikan penjelasan yang dia katakan tadi. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Saudara, jika saya diperhadapkan dengan pertanyaan ini atau saya dalam posisi sebagai Nikodemus, pasti juga berpikir secara logika manusia. Ketika bicara mengenai dilahirkan kembali, maka pikiran saya juga tentang bagaimana orang yang sudah lahir dilahirkan kembali. Itulah pemikiran manusia, pemikiran kita semua. Dan juga Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, dia ngerti banget yang namanya hukum Taurat. Dia ngerti banget yang namanya agama Yahudi, yaitu agama yang penuh dengan hukum-hukum yang begitu teratur, begitu detail, tentang apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh, bagaimana mempersembahkan korban,
bagaimana upacara pentahiran, pengudusan, penebusan, semua dia paham dengan baik. Tetapi dia belum juga mengerti ketika Yesus memberikan pernyataan tentang dilahirkan kembali. Dan langsung pikirannya ketika dilahirkan kembali, pikirannya langsung menuju kepada pemahaman bahwa bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua. Ini juga satu hal yang dia aplikasikan dengan dirinya. Saya kan sudah tua ini. Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali, jangankan sudah tua. Bayi yang sudah lahir pun tidak bisa dimasukkan dalam perut lagi dan dilahirkan kembali. Rasanya tidak masuk akal. Inilah yang membuat Nikodemus menjadi bingung. Dia nggak tahu harus jawab apa. Tetapi saudara, dalam kebingungannya, Yesus memberikan jawaban seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dilahirkan kembali bukanlah dalam artian jasmani, bahwa seseorang kembali masuk ke perut ibunya kemudian lahir kembali. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari roh. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana kita mengerti tentang dilahirkan dari roh? Bahkan Yesus pun berkata kepada Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi karena memang selama dia menjadi pemimpin agama, yang dia mengerti adalah hukum. Dia mengerti adalah aturan-aturan. Buat A, buat B, dilarang buat A, dilarang buat B. Kalau buat ini, sanksinya ini dan sebagainya, itu semuanya bersifat aturan-aturan. Tetapi yang sedang disampaikan oleh Yesus ini bersifat supranatural, bersifat rohani, yang tidak bisa dipahami dengan aturan-aturan, yang tidak bisa dipahami dengan cara pikir manusia. Dan itulah sebabnya Yesus menjelaskan lebih detail lagi. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Jadi tidak nyambung, saudara, nggak nyampai. Karena orang hanya berpikir aturan-aturan yang ada di dunia. Tetapi ketika Yesus menjelaskan tentang hal-hal sorgawi, hal-hal yang kekal, hal-hal yang bersifat supranatural, hal-hal yang bersifat rohani, dia tidak bisa mengerti. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dia sekarang lebih jelas lagi. Tadi bicara mengenai dilahirkan kembali. Dia bingung. Apa artinya dilahirkan kembali? Kalau kita mengerti dilahirkan kembali, kita seperti ada orang yang tadinya dia berdosa sekali, kemudian dia bertobat, dia bilang, saya seperti dilahirkan kembali. Saya hidup baru. Yang lalu sudah lewat, sekarang saya baru, seperti baru lagi. Sepertinya yang lama itu hilang. Rasanya seperti itu pemahaman dilahirkan kembali. Tetapi tidak seperti yang dipahami oleh Nikodemus. Karena itu dia berkata, lebih jelas lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dia bicara lagi tentang dirinya sebagai yang turun dari sorga. Mungkin juga Nikodemus masih bingung, loh maksudnya apa ya? Dia masih bingung juga. Makanya Yesus terus menjelaskan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ini. Dijelaskan terus. Apa yang dijelaskan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak manusia yang turun dari surga ini, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ini lebih terarah lagi. Sudah mendekati
Karena Yesus tidak langsung to the point, dia selalu membuka cakrawala berpikir orang supaya pengertiannya lebih dalam lagi. Tadi bicara mengenai dilahirkan kembali, sudah bingung. Terus gimana? Kemudian dijelaskan mengenai dilahirkan kembali itu bicara dilahirkan dari roh, bukan dari daging. Masih bingung juga, dijelaskan lagi. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dia bicara mengenai dirinya. Terus dirinya bagaimana? Dia bilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, jadi dilahirkan kembali itu bicara mengenai iman. Iman apa? Iman percaya kepada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan dihukum. Inilah makna dari dilahirkan kembali. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Dia dilihat sebagai yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, dia dilihat baru sekarang karena dia percaya kepada Kristus. Kebenaran Kristus ini menjadi kebenaran orang yang percaya kepadanya. Inilah makna dilahirkan kembali. Dan Yesus menjelaskan itu, bahwa kalau seseorang ingin dilahirkan kembali, syaratnya cuma satu, apa? Percaya kepada Dia, maka dia beroleh hidup yang kekal, tidak akan binasa, tidak akan dihukum. Dia akan diselamatkan. Artinya apa? Dilahirkan kembali, orang itu sekarang dilahirkan dalam roh oleh Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Kiranya kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Dia, supaya kita diselamatkan, tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengar tentang dilahirkan kembali. Bersyukurlah bagi saudara yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Nah, jika saudara rindu untuk memberi kesaksian ataupun mau bertanya ataupun memberikan respons tentang program ini, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS dengan cara tuliskan nama saudara, kemudian spasi Figur, kemudian spasi respons saudara dan kirimkan ke 081333 777 386. Sekali lagi kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.